Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Afifah, Susanti Anissa, Ahmad Suaib, dan Rahmati Wahab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dan PowerPoint kami yang berjudul Definisi Sejarah Matematika. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Rahmati Wahab, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang berjudul Definisi Sejarah Matematika. Matematika adalah alat yang dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam pemerintah, industri, sains. Sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika sedikit perluasannya. Penyelidikan terhadap cara atau nota pada masa silam. Dalam perjalanannya, matematika berperan membangun peradaban manusia sepanjang masa. Kata matematika berasal dari bahasa Yunani matmata yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. Dari zaman kuno melalui pertengahannya, ledakan kreativitas matematika oleh abad-abad kemerdekaan. Bermula pada abad Renaissance Italia pada abad ke-16, pengembangan matematika baru berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru dibuat pada pertumbuhan eksponensial yang berlanjut hingga kini. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan pemateri berikutnya. Penemuan ilmu matematika dalam sejarah dilihat secara geografis. Jadi dalam sejarah matematika terdapat beberapa titik atau wilayah di mana ilmu matematika ditemukan. Yang pertama, Babilonia. Adapun penemuannya yaitu menggunakan sistem desimal. Penemu kalkulator pertama kali mengenal geometri sebagai basis, perhitungan astronomi menggunakan pendekatan untuk akar kuadrat, geometrinya bersifat aljabaris, aritmatika tumbuh dan berkembang baik menjadi aljabar retoris yang berkembang, sudah mengenal teorema Pitagoras. Yang kedua yaitu Mesir kuno. Adapun penemuan di Mesir kuno yaitu sudah mengenal rumus untuk menghitung luas dan isi, mengenal sistem bilangan dan simbol pada tahun 3100 sebelum Masehi, mengenal triple Pitagoras, sistem angka bercorak aditif dan aritmatika. Tahun 300 sebelum Masehi menggunakan sistem bilangan berbaris 10. Ketiga, Yunani kuno. Adapun penemuan di Yunani kuno yaitu Pitagoras membuktikan teorema Pitagoras secara matematis atau terbalik. Pencetus awal konsep nol adalah Al-Khwarizmi. Archimedes mencetuskan nama parabola yang artinya bagian sudut kanan kerucut. Hippasus penemu bilangan irasional. Diopantus penemu aritmatika atau pembahasan teori-teori bilangan yang isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat sebuah persamaan. Kemudian Archimedes membuat geometri bidang datar dan yang terakhir mengenal bilangan prima. Kemudian di India ditemukan ilmu matematika yaitu Aryabhata pada 4018 sebelum Masehi menemukan hubungan keliling sebuah lingkaran. Kemudian memperkenalkan pemakaian nol dan desimal. Brahmagyupta menemukan bilangan negatif. Rumus ABC telah ada pada Sulbasutra. Kemudian geometrinya sudah mengenal triple Pitagoras, teorema Pitagoras, transformasi, dan segitiga Pascal. Titik yang terakhir adalah Cina. Di Cina sudah mengenal sifat-sifat segitiga siku-siku tahun 3000 sebelum Masehi, mengembangkan angka negatif, bilangan desimal, sistem biner, aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus. Kemudian telah menemukan metode untuk memecahkan beberapa jenis persamaan, yaitu persamaan kuadrat, kubik, dan kualitik.
Dan yang terakhir, aljabarnya menggunakan sistem Horner untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Tokoh ilmuwan dalam sejarah matematika, tokoh yang pertama yaitu Thales. Thales dapat disebut matematikawan pertama yang merumuskan teorema atau proposisi, di mana tradisi ini menjadi lebih jelas setelah dijabarkan oleh Euclid. Landasan matematika sebagai ilmu terapan rupanya sudah diletakkan oleh Thales sebelum muncul Pythagoras yang membuat bilangan. Tokoh kedua yaitu Pythagoras. Pythagoras adalah orang yang pertama kali mencetuskan aksioma-aksioma, postulat-postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam mengembangkan geometri. Pythagoras bukan orang yang menemukan suatu teorema Pythagoras, namun dia berhasil membuat pembuktian matematis. Tokoh yang ketiga adalah Socrates. Ia merupakan filosofi besar dari Yunani. Dia juga menjadi pencipta ajaran serbacita. Karena itu, filosofinya dinamakan idealisme. Ajarannya lahir karena pergaulannya dengan kaum sofis. Plato merupakan ahli pikir pertama yang menerima paham adanya alam bukan benda. Tokoh yang keempat yaitu Euclides. Euclides disebut bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibahas adalah bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclides antara lain mistar dan jangka. Tokoh yang kelima yaitu Archimedes. Dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika dan juga menemukan perhitungan dalam menghitung luas lingkaran. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran. Tokoh yang keenam yaitu Apollonius. Konsepnya mengenai parabola, hiperbola, dan elips. Banyak member sumbangan bagi astronomi modern. Ia merupakan seorang matematikawan yang ahli dalam geometri. Teorema Apollonius menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Dan tokoh yang ketujuh yaitu Diopantus. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang menghubungkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diopantus berupa buku Aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari Aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.